Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami tentang de-recursion untuk tugas struktur data dan algoritma. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Naufal, Anissa Miswanda, Muhammad Nizar Ali, Amara Pritana Diatama, dan Timotius Carlos Simbolon. Adapun bahan-bahan yang kami diskusikan adalah 1. Apa pengertian rekursi? 2. Contoh faktorial dengan Python. 3. 2 syarat program rekursi berjalan dengan baik. Dan 4. Demo program rekursi. 1. Apa itu rekursi? Fungsi rekursi adalah fungsi yang didefinisikan dalam dirinya sendiri melalui ekspresi referensi diri. Sesuai namanya, fungsi rekursi bersifat rekursif. Hal ini karena ia memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan perulangan. Perulangan ini akan berhenti ketika kondisi tertentu telah tercapai. Fungsi ini bahkan bisa bersifat tak terbatas. Error bisa terjadi karena pemanggilan fungsi yang tiada habisnya. Fungsi rekursi sebenarnya sama dengan fungsi lainnya. Fungsi ini bisa dipanggil, mengembalikan nilai, menerima parameter, dan lain sebagainya selayaknya sifat fungsi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Miswanda. Baik, terima kasih Amara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh faktorial dengan Python. Pengertian dari faktorial itu sendiri yaitu faktorial adalah bilangan asli n merupakan perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nilai faktorial itu sendiri adalah nilai perkalian bilangan asli dari 1 hingga bilangan itu sendiri. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Dan untuk contohnya sendiri, saya memiliki 2 contoh di sini. Yang pertama, 4 faktorial itu cara mencarinya yaitu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Sedangkan 5 faktorial cara mencarinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 dan begitu juga selanjutnya. Dan untuk pola dari faktorial itu sendiri yaitu n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya hingga menghasilkan hasil n dikali dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Dan selanjutnya, faktorial dengan Python itu sendiri, cara-cara menghitung nilai faktorialnya ada 3. Yang pertama ada perulangan biasa, yang kedua ada fungsi rekursif, dan yang terakhir ada fungsi reduce. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Timotius. Kepada Timotius dipersilakan. Baik, selanjutnya menentukan nilai faktorial menggunakan teknik perulangan biasa. Kita bisa lihat pada program di slide ini. Di sini kita menggunakan perulangan biasa yaitu for i in range 1 sampai dengan n tambah 1. Di mana n-nya ini dibuat dulu variabel inputnya dengan bilangan integer. Kemudian ini akan masuk ke range. Setelah kita menginputkan nilai, maka akan otomatis dikalikan dengan jumlah range yang ada. Sehingga jika programnya berhasil, akan menghasilkan output masukkan nilai yang ingin difaktorkan. Misalnya, kita masukkan nilai 5 yang akan mengeluarkan hasil 5 faktorial sama dengan 120. Baik, untuk slide selanjutnya, menghitung nilai faktorial menggunakan fungsi reduce. Bisa kita lihat pada program kita di slide ini, kita harus menggunakan function tools di mana kita mengimport fungsi reduce itu sendiri. Setelah itu di line 2, kita membuat variabel n untuk menginputkan nilai. Kemudian di sini kita menggunakan lambda, yaitu untuk perulangan itu sendiri. Jika programnya berhasil, maka akan keluar output masukkan nilai yang ingin difaktorialkan. Contohnya, kita masukkan 5, maka output yang akan keluar adalah 5 faktorial 120. Baik, berikutnya untuk slide 11 akan dijelaskan oleh Muhammad Nizar Ali. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yaitu selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara menghitung faktorial menggunakan fungsi rekursi. Nah, di layar tampak ada
dua tampilan. Yang pertama tampilan programnya atau scriptnya, dan yang kedua outputnya. Di scriptnya sendiri terdiri dari 10 line. Kita masuk ke script line pertama. Di line pertama itu kita inputkan dulu variabel n. Nah, dan n-nya itu kita masukkan ke fungsi hitung underscore faktorial. Nah, ketika kita memasukkan ke fungsi underscore hitung faktorial itu harus dengan syarat. Syaratnya apa? Nah, fungsi hitung underscore faktorial itu kita masukkan nilai returnnya ke variabel faktorial. Setelah itu, di fungsi hitung underscore faktorial akan membandingkan kondisi Cn apakah nilai Cn itu sama dengan 1 atau tidak. Dan jika tidak, nilai Cn tersebut akan dikalikan dengan fungsi hitung underscore faktorial lagi dengan syarat n-nya harus dikurangi 1. Sehingga nilai Cn tersebut sama dengan 1. Seperti setelah pengurangan, akhirnya nilai n-nya sama dengan 1, maka pemanggilan fungsi faktorial dihentikan dan mengembalikan nilai 1 ke variabel faktorial. Nilai yang ada di variabel n dan faktorial akan dicetak menggunakan fungsi print, yaitu print dalam kurung f n sama dengan kurung kurawal faktorial. Itu yang di line 10 bisa dilihat di layar. Oke, lanjut. Kini ada syarat program rekursi. Nah, ada dua syarat agar program rekursi berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan infinite loop atau looping secara terus-menerus. Yang pertama, pastikan pada program rekursif itu ada kondisi stop atau base case. Nah, untuk kenapa sih dimention tadi di awal agar tidak menyebabkan infinite loop? Jadi, agar tidak menyebabkan infinite loop, maka programnya harus ada kondisi stop atau base case. Nah, kembali ke soal, base case-nya itu atau stop case-nya itu adalah if. Nah, jika n-nya sama dengan 1, jika nilai 1 sama dengan 1, itu stop, berarti tidak ada lagi perulangan. Yang hasilnya itulah yang dimaksud dengan menghindari infinite loop. Apa tadi? Infinite loop. Maka pada program rekursif harus ada kondisi stop atau base case. Nah, yang kedua, pastikan recursive call dibuat private. Maksudnya apa? Maksudnya variabelnya itu harus di dalam fungsi. Kita bisa lihat kembali di soal variabel recursive call-nya itu hitung underscore faktorial sudah berada di dalam def atau fungsi hitung faktorial. Jadi dia tidak di luar tetapi di dalam. Kalau di luar berarti global, kalau di dalam berarti private. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Silakan, Noval. Baik, selanjutnya kita masuk kepada demo program rekursi. Demo program rekursi ini kita lakukan dengan cara menggunakan fungsi Python yang bernama Turtle. Baik, kita bisa lihat di sebelah kiri adalah program Turtle itu sendiri, kemudian sebelah kanan adalah hasilnya. Baik, kita masuk ke line 1 di mana kita awal-awal harus mengimport fungsi itu sendiri dengan cara import Turtle. Kemudian line kedua kita membuat variabel yang bernama dengan hr itu. Variabel ini isinya adalah fungsi Turtle itu sendiri. Ya, kemudian untuk line nomor 3 ini ada left kemudian 90. Ini bermaksud untuk mengubah posisi awal, arah awal dari panah kecil itu atau turtle-nya itu yang tadinya ke arah kanan kita ubah ke kiri sebanyak 90 derajat, yang hasilnya bisa kita lihat yang hasilnya jadi ke arah atas ya. Kalau dari kanan ke kiri 90 derajat. Kemudian line keempat ada speed. Di sini kita isikan speednya 150 untuk nanti turtle itu berjalan menggambarkan garis-garis yang kita tentukan. Baik, kemudian di line ke-6 ini kita membuat fungsi tree dengan parameter i, di mana kita membuat permisalan jika i kurang dari 10 maka akan eksekusi return, atau dengan kata lain
program tidak akan jalan, atau program jika i-nya diinputkan kurang dari 10, program akan nge-return ke parameter itu sendiri. Oke, jika parameternya kita isikan, kita inputkan lebih dari 10, maka else akan tereksekusi. Di sini ada forward sebanyak i, atau yang tadi kita inputkan di sini ada i-nya itu 90. Ini berarti turtle akan berjalan 90 pixel ke depan. Oke. Forward sebanyak 90 pixel. Kemudian di line 11 ini ada left 30. Ini dimaksudkan turtle yang tadinya sudah jalan 90 pixel dimaksudkan untuk ke arah kiri sebanyak 30 derajat. Kemudian panjangnya berapa nih? Panjangnya itu kita bisa lihat di line 12, yaitu 3 kali i per 4. Yang tadinya i-nya 90, berarti dia ke arah kiri sebanyak 30 derajat, panjangnya itu kurang dari 90. Kemudian terus akan mengulang seperti itu, ke arah kiri lagi 30 derajat, kurang dari 90 panjangnya, ke arah kiri lagi 30 derajat, kurang dari 90 lagi, ke arah kiri kurang dari 90, ke arah kiri 30 derajat, sampai nanti mencapai kondisi stop atau base case. Base case-nya itu tadi parameter i kurang dari 10. Jika sudah mencapai kurang dari 10, maka akan stop di situ. Nah, setelah mencapai kondisi stop ini, yang selanjutnya tereksekusi adalah line 16, yaitu backward sebanyak i. Oke. Jadi setelah nyampe ujung, bisa dilihat di kursor saya, setelah nyampe ujung ini dia akan backward atau kembali kembali sebanyak i itu tadi. Setelah kembali sebanyak i itu, dia akan mengeksekusi line 13, yaitu right 60 atau right 60. Jadi setelah kembali, dia akan ke arah kanan 60 derajat, kembali lagi ke arah kanan 60 derajat, kembali ke arah kanan 60 derajat. Terus terulang seperti itu sampai tadi itu kondisi stop tercapai. Sehingga perulangan ini akan terus berulang sampai kondisi stop tadi tercapai. Sehingga turtle atau panahnya tadi akan membentuk seolah-olah gambar tree atau pohon seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai, semua program telah tereksekusi, semuanya telah mencapai base case atau kondisi stop, maka turtle akan kembali lagi ke posisi awal. Oke, mungkin penjelasan demo program rekursi ini atau perulangan dengan menggunakan fungsi turtle cukup sampai di sini dari saya. Dan juga ini mengakhiri dari presentasi kelompok kami. Oke, saya mewakili kelompok saya ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.